kenapa sih orang percaya sama ramalan gitu ya. Hmm. Nah, dan kemudian akhirnya Barnum Effect ini bekerja gitu ya. Yang pertama, kadang-kadang kita itu apa namanya merasakan ketidakpastian. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Menghitung hari menuju tahun 2023, banyak orang yang penasaran gitu, kira-kira seperti apa nasibnya di tahun depan. Kalau beberapa basic ilmu gitu ya, ekonomi proyeksi itu ada, pertumbuhan ekonomi itu ada hitung-hitungannya. Cuman ketika berbicara soal kehidupan pribadi, banyak orang yang mulai nyari-nyari gitu, kira-kira peruntunganku di tahun 2023 seperti apa? Kuliah lah, rezeki lah, jodoh lah, itu semua banyak yang cari, either dari zodiak, sio bahkan atau mungkin dari kartu tarot. Banyak orang yang bilang ramalan ini tidak punya punya basic ilmu, tapi banyak yang juga percaya. And now di Suara Akademia kali ini kita bakal coba ngelihat ramalan dari sisi ilmu psikologi, especially dari psikologi sosial gitu. Sebenarnya ramalan itu gimana sih kalau dilihat dari sisi ilmu psikologi gitu, dan sekarang kita sudah kehadiran dalam tanda petik bakal ngobrol sama dosen psikologi dari Universitas Gadjah Mada, ada Mbak Lulu Atul Cizana. Halo Mbak Lulu, apa kabar Mbak? Ya, apakah sorry. Kayaknya nanti diedit di Mas Ulang. Ya, oke. Aku nervous. Oke, ya. Ya, Mungkin aku ulang jawab langsung jawab aja atau nggak apa-apa. gimana? Oh, langsung jawab. Oke, oke. Ya. Ya, alhamdulillah kabar baik Mas Sarif. Bang Sarif gimana nih kabarnya? Optimis sih buat Ah, 2023 ya, supaya lebih semangat aja sih Mbak kayak gitu. But anyway, Mbak Lulu, mungkin kita bakal ngobrol sedikit soal yang namanya ramalan zodiak atau mungkin mhm, CEO or whatever it is. Mbak, biasanya kan sering dikaitin nih sama yang namanya Barnum Effect gitu. Sering ya disebut juga kalau betul. misalnya kita googling gitu ya, ramalan based on psikologi, keluar kata-kata Barnum Effect. Nah, sebenarnya Barnum Effect ini apa sih Mbak Lulu? Oke, Barnum Effect itu sebenarnya semacam kayak jenis semacam bias ya, bias Hmm. dalam kognisi kita begitu. Bagaimana kita mudah sekali untuk mempercayai sesuatu gitu ya, mungkin katakanlah ramalan gitu ya, atau perkataan-perkataan yang sebenarnya sifatnya klaim gitu ya, jadi belum bisa dipastikan akurasinya. Nah, padahal sebetulnya klaim-klaim tersebut itu sifatnya general, jadi tidak spesifik gitu ya. Dan mestinya asumsinya adalah akan cocok pada semua orang. Misalnya nih ya, kalau di kalangan psikologi itu terkenal nih ya, kalau anak psikologi KKN gitu ya, kalau cowok dia bakalan dapat banyak cewek gitu ya. Karena apa? Dia Hmm. pakai ini strategi Barnum Effect ini tadi. Biasanya dia akan ngedekatin misalnya ya, ngedekatin cewek, kemudian dengan tangan, lihat garis tangan, kemudian dia akan menyebutkan beberapa sifat atau peristiwa yang mestinya orang-orang itu mestinya akan mengalami. Misalnya kamu pernah ya mengalami kesedihan yang mendalam, Hmm. atau kamu adalah orang yang sebenarnya sayang sama orang-orang di sekitarmu, tapi kamu pernah diabaikan. Oke, nah dengan pernyataan seperti itu saja tadi ya, saya kira hampir semua orang itu akan mengalami semuanya, pernah mengalami itu, artinya pernah mengalami kesedihan yang mendalam, pernah diabaikan dan seterusnya. Nah, ini ketika orang kemudian menerima begitu saja, itulah yang disebut dengan Barnum Effect. Artinya apa yang kita kita ya mungkin sebagai penyampai pesan itu ya berhasil meyakinkan orang lain, kita sebetulnya memanfaatkan Barnum Effect. Nah, kalau kita search gitu ya atau mungkin telusuri sejarah dari Barnum Effect gitu ya, ini sebetulnya berkaitan dengan satu tokoh gitu ya, tokoh di bidang entertainment gitu ya yang luar biasa saya kira, karena dia berhasil banyak meyakinkan orang gitu ya. Dia berhasil memukau orang gitu ya dengan beberapa klaim, pernyataan-pernyataan yang buat orang itu akan tertarik kok. Kalau itu konteksnya dia adalah seorang pebisnis di bidang sirkus. Jadi dia kayak mau bisa mengklaim atau membuat menarik perhatian seseorang dengan klaim-klaim tertentu, membuat orang itu percaya. Misalnya dia mengatakan kalau di sirkus itu ya diceritakan si Barnum, kebetulan namanya Barnum gitu ya. Jadi dia misalnya melibatkan katakanlah orang-orang yang kalau di kehidupan umum itu dianggap sebelah mata, tapi dia bisa menampilkannya sebagai seorang bintang karena dia Hmm. menyisipkannya dengan pesan-pesannya. Ini adalah manusia ajaib misalnya seperti Hmm. itu, dan orang banyak percaya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan Barnum Effect. Nah, barangkali ramalan-ramalan yang selama ini kita lihat gitu ya, entah siapakah yang punya kepentingan di situ, sebenarnya memanfaatkan Barnum Effect tadi. Gitu. Oke, nah Barnum Effect ini cara kerjanya gimana ya, Mbak? Maksudnya gini, kadang-kadang kan orang biasanya kalau dikasih sugesti yang berulang-ulang-ulang itu akhirnya jadi, oh oke, saya percaya dengan kalimat itu gitu. Banyak yang kayak mungkin mencoba menerapkan Mm, mm, em, mm.
notes di handphone atau jadi bahkan kayak lock screen di handphonenya, saya pasti bisa mengerjakan ini, akhirnya tersugesti dan mau nggak mau mereka akhirnya bisa mengerjakan gitu tanpa harus peduli hasilnya seperti apa. Nah kalau Barnum Effect di ramalan ini pola kerjanya gimana sih Mbak sampai akhirnya orang bisa percaya gitu? Oke, nah kalau kita bicara ramalan sendiri gitu Hmm. ya, kalau kita sebetulnya kenapa sih orang percaya sama ramalan gitu ya? Hmm. Nah, dan kemudian akhirnya Barnum Effect ini bekerja gitu ya. Yang pertama, kadang-kadang kita itu apa namanya merasakan ketidakpastian gitu ya. Hmm. Dan tidak ada orang yang suka dengan situasi yang tidak pasti gitu ya. Uncertainty itu tidak menyenangkan gitu. Tapi itulah kenyataannya gitu. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu kan. Nah, adanya ramalan ini semacam mengurangi kegalauan kita ya, karena Hmm. ketidakpastian. Setidaknya kita akan ada klaim, saya tahun depan nih ya, kayaknya Bang Sarif nih akan dapat rezeki lumayan gitu ya. Nah ini kan semacam, tahun depan aku bakal ngapain ya? Ternyata ada ramalan kayak gitu itu kan, dan kenapa akhirnya banyak orang yang suka ngecek gitu ya, entah itu nanti sangat percaya 100% atau enggak, karena di situ kayaknya kadang-kadang ada berita-berita baik yang bisa menenteramkan hati gitu ya. Betul. Kayak kita ada kayak perkiraan gitu, karena Hmm. kita sebenarnya mencari kepastian kan sebenarnya itu informasi, dan kita anggap eh, ramalan-ramalan tersebut sebagai sebuah informasi gitu ya yang barangkali mungkin kita bisa percayai. Terus kemudian yang kedua adalah ini nih, ada fenomena self-fulfilling prophecy. Jadi eh, ini adalah satu istilah yang berkembang di apa namanya telah di psikologi sosial, yang sebenarnya itu yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang ramalan. Bagaimana orang kemudian percaya dan terus-menerus mempercayai gitu ya. Karena seperti ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ramalan sih, tapi banyak hal ya. Misalnya kita sudah punya asumsi tertentu tentang sesuatu, atau katakanlah asumsi kita tuh di apa namanya kita dapatkan dari setelah membaca ramalan gitu ya. Hmm. Misalnya kita punya bayangan bahwa di tanggal ini atau bulan ini gitu ya, kamu akan mengalami kerugian misalnya. Nah, ketika kita membaca itu gitu ya, kita langsung terus merasa, aduh, akan ada sesuatu yang buruk terjadi gitu ya. Nah, ketika kita merasa khawatir, cemas, kita menjadi kadang-kadang tidak bisa mengembangkan diri kita secara optimal. Nah, dikatakan akan rugi, maka karena keraguan kita itu sebenarnya itulah yang akan menggiring kita pada situasi rugi. Atau Hmm. kalau yang katakanlah optimis misalnya ya, tahun depan akan dapat untung besar gitu, karena senang banget gitu ya. Akhirnya kita punya pikiran yang positif, menimbulkan semangat yang luar biasa, sehingga tidak kita sadari kinerja kita juga menjadi bagus gitu ya. Akhirnya kita Hmm. mendapatkan keuntungan yang positif. Nah ini yang namanya self fulfilling prophecy, dan orang itu percaya bahwa ini adalah apa namanya bukti dari ramalan, padahal itu sebenarnya tidak. Sebetulnya itu karena ya tadi kan Mas Sarif bilang kayak tersugesti ya, barangkali Hmm. juga itu ya, sehingga membuat kita akhirnya apa namanya bertindak gitu ya sebagaimana yang kita asumsikan, dan itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah ini self fulfilling prophecy sebenarnya ini ada yang sifat apa namanya sifatnya ini self, sama yang apa namanya others ya. Kalau yang self Hmm. ini yang tadi yang saya contohkan tadi, jadi apa yang kita yakini, nah kemudian kita bertindak seperti itu gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan others, kalau misalnya kita merasa bahwa orang lain itu kayaknya nggak suka sama saya gitu ya. Dan kayaknya dia akan apa namanya akan merugikan saya dalam pertemuan nanti. Nah, akhirnya pasang apa namanya justru kita akan pasang kayak muka yang masam, tidak menyenangkan. Akhirnya menyulut orang lain untuk benar-benar menyerang kita. Padahal barangkali orang itu sebenarnya tidak punya. Nah, itu yang namanya other imposed prophecy. Tapi kalau yang tadi berkaitan dengan ramalan itu yang namanya self imposed prophecies. Jadi yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah, Hmm. yang ketiga gitu ya berkaitan dengan ramalan adalah kita menjadikan kadang-kadang ramalan mungkin bukan prediksi tahun depan, Hmm. tapi semacam kayak gambaran kepribadian itu akan Hmm. menjadi bahan refleksi Ya. gitu ya. Misalnya nih, saya zodiak saya misalnya Libra nih. Libra adalah orang yang penuh pertimbangan gitu ya, dia bla 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 terus. Oke, saya melakukannya, saya menggunakan informasi itu untuk merefleksikan apakah benar ya saya cenderung ke seperti itu. Hmm. Nah, Hmm. sehingga orang itu menjadi senang gitu ya, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan jodoh. Cocoknya Libra tuh sama Taurus misalnya. Hmm. Saya mikir, iya ya, kayaknya nah ini. Sehingga itu akan menimbulkan kesenangan tersendiri gitu ya, dan bagi beberapa orang juga akan menimbulkan sebagai semacam sarana introspeksi. Jadi itu mungkin eh, orang percaya. Nah, karena ada hal-hal yang semacam tadi, maka apa namanya efek Barnum itu terjadi, gitu ya. Oh. Jadi akhirnya orang banyak percaya dengan klaim-klaim yang apa namanya dia dapatkan dari ramalan, entah itu yang sifatnya prediktif atau mungkin sifatnya ramalan kepribadian, sehingga orang itu menjadi mudah percaya seperti itu. Nah, tapi jadi lumayan menarik nih Mbak soal self-fulfilling prophecy gitu. Kalau yang Nah, benar-benar dari faktor internal kan kayaknya memang kita yang bisa ngontrol ya Mbak ya. ya, Meanwhile ya, ramalan ini kan dari
faktor luar nih gitu, eksternal, tiba-tiba ada orang yang misalnya Aries untuk tahun 2023 sepertinya kamu akan sedikit mengalami kesusahan gitu. Aha, How to control ourselves nih Mbak ketika misalnya ada ramalan gitu kan, dan kadang-kadang self fulfilling prophecy ini main banget di aha, zodiak gitu. aha, How to aha. control ourselves nih Mbak ketika misalnya dapat kayak hal-hal yang kayak gitu gitu. Mm. Oke, kalau ini bagaimana menyikapinya ya? Kalau Hmm, saran saya pertama leave it ya. Kalau Anda merasa mudah dipengaruhi, gitu ya. hmm, Entah itu ramalan itu nanti sifatnya positif atau negatif, saya kira itu lebih baik dihilangkan. Karena gini, kadang-kadang yang sifatnya positif membuat kita kadang overconfidence, ya, gitu ya. Dan ketika misalnya, oh, katanya aku akan dapat rezeki besar, kita overconfident, kita mungkin akan berani untuk spekulasi atau investasi yang sifatnya sangat spekulatif atau risiko tinggi begitu ya, karena kita yakin akan dapat untung tinggi atau kita melakukan transaksi tertentu begitu. Nah, ketika kita mengalami kerugian, uniknya nih ya manusia, kalau udah percaya, dia akan melakukan rasionalisasi ya. gitu. Jadi kalau Anda mudah terpengaruh, saran saya adalah tinggalkan aja. Jangan jangan baca. Tapi kalau Anda tidak mudah terpengaruh, maka ya apa namanya ambil aja sebagai satu yang menyenangkan gitu ya, hiburan Hmm, aja gitu. Jadi saya tidak menyarankan memang untuk mempercayai sepenuhnya karena ini terus terang memang dari sisi apa namanya kajian ilmiah itu memang cukup dipertanyakan. Karena kalau kita arah apa namanya bicara tentang ini, berarti kita bicara tentang ilmu astrologi ya. ya, Ada astrologi, ada astronomi gitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda. betul. Nah, ya kalau baca sejarahnya sempat dia si astrologi itu dipercaya gitu ya sebagai Hmm. bahan-bahan pertimbangan bahkan di sebuah negara kuno gitu ya. Tapi kemudian seiring berkembangnya apa namanya sains gitu ya, ada banyak penelitian dan mempertanyakan gitu ya. Akhirnya astrologi ini akhirnya dianggap sebagai pseudoscience, artinya sesuatu yang tidak dianggap sains murni atau ya itu bukan sains lah katakanlah. Sehingga itu kemudian berganti menjadi astronomi. Astronomi yang lebih pada mengamati gejala-gejala alam atau langit gitu ya. Hmm. Tapi dulu sempat loh Mas, astrologi itu sempat dipercaya dan dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau Oh, iya seperti hmm. itu, sempat itu kalau nggak salah abad keberapa ya saya agak lupa. Tapi mungkin nanti saya tambahkan informasinya. Jadi seingat saya itu tidak apa namanya kemudian tidak diakui lagi sebagai sebuah bagian dari ilmu pengetahuan. Memang iya karena itu tadi apa namanya ada semacam circle gitu ya. Circle yang kemudian berputar gitu ya karena Hmm. kita tadi percaya akhirnya kita mengulang lagi membaca percaya lagi gitu ya dan ketika circle itu berulang-ulang terjadi kita menjadi semakin yakin. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi ternyata berbeda dengan ramalan, kita cenderung akan merasionalisasinya. Ah, Tapi oke. tetap akan percaya pada ramalan itu. Maka saran saya jangan percaya gitu ya. Karena Oke. itu belum tentu itu akan menguntungkan gitu ya. Akurasinya dipertanyakan. Mhm. Nah, ada juga mungkin ini pertanyaan impromptu Mbak dari obrolan ini gitu. Ada juga kecenderungan beberapa kali saya sempat baca ada soal kecenderungan orang yang males mikir reflektif lumayan lama gitu. Istilahnya kalau nggak Hmm. salah cognitive misser. Correct me if I'm wrong nih Mbak. Apakah emang ada kaitannya juga nih orang yang males reflektif buat lumayan lama ngelihat dirinya sendiri dengan akhirnya percaya sama ramalan ini nih Mbak? Kalau based on Oh, psychology nih. ya, mungkin maksudnya adalah orang yang malas untuk dalam tanda kutip ya malas gitu ya, atau tidak punya waktu untuk berpikir secara analitik sehingga dia Iya. cenderung untuk mengambil cara berpikir yang singkat yang kita katakan itu adalah berpikir heuristik Mhm. gitu ya. Heuristik itu jadi kayak jalan pintas gitu ya. Nah, ini nah mungkin iya kan karena artinya begitu ya kita eh ya terutama yang menyebabkan adalah adanya kegalauan ya karena ketidakpastian tadi gitu ya. Mhm. Karena adanya ketidakpastian kita harus menganalisis situasi begitu ya. Kalau kita berada di situasi yang tidak pasti kan kita harus menganalisis gitu ya, kemudian mengambil keputusan. Nah, ketika ada muncul ramalan tertentu itu seperti menjadi jembatan atau shortcut buat kita gitu ya untuk kemudian oh iya tenang aja besok itu bakal gini gitu ya. Tanpa saya harus Mhm. melakukan analisis situasi saya begitu atau saya sebenarnya cocok sama cowok yang mana ya? Ini ada A, B, C, D gitu ya. Waduh, aku harus analisis satu-satu. Ah, lihat aja di ramalan bintang gitu ya, yang mana Mhm. yang cocok dengan apa namanya zodiak saya. Oh ini, terus akhirnya kita kemudian kayak seolah-olah mencocokkan gitu ya. Ah, Betul. iya ya. Hah. Oh iya, memang kayaknya bakalan cocok sama ini karena ini. Padahal mungkin kepribadian yang dipaparkan itu sebenarnya semua orang tuh punya gitu Hmm. ya. Artinya tidak hanya katanya kalau orang saya tanya Libra ya kan. Hmm. Libra itu banyak pertimbangan. Saya kira semua orang itu akan banyak pertimbangan kan. Betul. Gitu. Tidak ada orang yang kemudian tanpa melakukan apapun tanpa pertimbangan tidak ada. Atau mungkin katakanlah Scorpio itu dia sensitif. Saya kira orang tuh punya sisi-sisi sensitifnya pada hal-hal tertentu. Gitu Betul. ya. Tidak ada orang yang kemudian
cuek sama sekali tidak ada gitu. Dia akan punya sensitivitas tertentu. Atau katakanlah misalnya yang Cancer mungkin ya dianggap kerja keras atau apa gitu ya. Saya kira semua orang itu akan bekerja keras pada hal-hal tertentu yang dia sukai atau geluti begitu ya. Hmm. Nah, jadi inilah ya tadi itu balik lagi ke Barnum Effect lagi gitu ya, balik lagi ke self fulfilling prophecy lagi gitu ya. Nah, karena sebenarnya ya itu tadi eh, ini membuat kita untuk mudah berpikir secara singkat gitu ya, jalur singkat atau heuristik yang di situ kita meninggalkan sisi kritis kita gitu ya. Hmm. Nah, kadang-kadang heuristik ini cenderung kita pilih pertama misalnya ada situasi yang kita benar-benar terbatas informasi untuk menganalisa atau mengevaluasi. Misalnya kan saya dikenalkan beberapa orang gitu ya, mana yang cocok sama saya nggak punya informasi lebih, sekedar hanya nama, tanggal lahir dan seterusnya. Maka barangkali informasi yang tersedia di ramalan itu yang bisa saya proses gitu ya. Dan saya akhirnya mengambil ke heuristik. Tapi kalau ketika informasi itu cukup kompleks, banyak gitu ya, saya berkesempatan untuk melakukan analytical thinking gitu. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke, jadi kayak misalnya omongan Taurus suka jajan gitu. Ya semua orang suka Iya, jajan kalau punya uang ya, Mbak ya. betulnya iya gitu ya, sebetulnya itu. Nah, itu kan sebenarnya strategi yang digunakan si Barnum itu tadi ya, dia Hmm. bisa menyampaikan pesan tertentu yang membuat orang percaya dan mudah percaya gitu. Karena apa yang Hmm. dia sampaikan dia semua orang akan, oh iya ya aku juga ini ya. Padahal kalau kita cross check gitu ya, kamu merasa orang yang gini-gini, iya gitu ya. Dan kok cocok ya? Iya, Hmm. karena itu adalah sifat atau karakter yang umum dimiliki orang. Padahal di sini kalau sisi kritisnya, kalau kita mau kritis ya, sebenarnya orang kan punya individual differences. Katakanlah kita kembar gitu ya, tapi Hmm. sekembar-kembarnya itu kita akan punya sedikit perbedaan minimal gitu ya, entah dari cara berpikir atau mungkin hobi gitu ya, atau mungkin watak dan seterusnya. Tidak ada orang yang benar-benar sama satu sama lain. Oke, pada akhirnya kalau kita nyoba buat ngeresum ini nih Mbak, ketakutan manusia yang memang mendasar gitu ya, takut sama masa depan dan akhirnya tiba-tiba Mm-mm. ada muncul ramalan ini, itu juga Mm-mm. cuma kayak semacam shortcut dalam tanda petik kayak, oh tenang masa depanku begini kok gitu, dan Ah, akhirnya kayak betul, betul. buat apa ya, Mm-mm. buat lebih pede buat jalanin besok atau buat mereka lebih aware sama apa yang kejadian besok-besok, kayak gitu kan Mbak Iya, simbolnya? iya betul. Karena kita sebenarnya kan manusia itu ini ya ingin sebenarnya kita punya dorongan untuk bisa mengontrol hidup kita kan sebenarnya Hmm. itu. Tapi karena karena keterbatasan informasi gitu ya, atau mungkin karena ketidakpastian itu betul-betul luar biasa, itu mendorong kita untuk mencoba. Barangkali kalau ada tawaran informasi sedikit saja gitu ya, Hmm. itu akan kita segera proses gitu ya untuk menenteramkan perasaan gitu ya, untuk menimbulkan kepastian walaupun sifatnya semu pada diri kita gitu. Jadi barangkali itu yang berkaitan dengan prediksi-prediksi yang beredar saat menjelang akhir tahun dan juga sampai awal tahun ini gitu. Tapi yang ingin saya juga sampaikan gitu ya, kalau kata mengutip prinsipnya Maslow gitu, kita sebenarnya ada master of our life gitu ya. Hmm. Jadi masa depan gitu kitalah yang tentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Bukan oleh faktor luar. Artinya kalau kita mempercayai ramalan gitu ya, artinya berarti masa depan kita kan sudah dipatok begitu. Betul. Nah, iya kan? Iya kalau positif gitu ya. Kalau kalau bahkan tadi ya saya contohkan positif aja bisa membuat kita rugi juga karena menjadi overconfidence gitu ya. Hmm. Apalagi kalau negatif gitu ya. Itu kan hal yang sangat tidak menguntungkan untuk kita. Dan itu juga membuat orang itu akhirnya menjadi cenderung pesimistik gitu ya. Gitu ya. Maka saya mengajak teman-teman untuk melihat bahwa kita adalah master of our life gitu ya. Jadi kitalah yang sebenarnya menentukan prediksi, bahkan mungkin berkaitan dengan jodoh gitu ya. Hmm. Semua orang itu akan perlu melakukan proses adaptasi misalnya dengan pasangan, entah apapun zodiaknya, entah apapun apa sionya atau ramalan tarot dan seterusnya begitu. Jadi dan setiap orang itu pasti akan mengalami up and down gitu ya. Dan kapan itu terjadi tidak akan ada yang tahu begitu. Artinya sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk memprediksi itu dengan kesempatan untuk melakukan proses analytical thinking tadi. Tapi kalau kita melewati analytical thinking itu untuk sesuatu yang besar begitu ya, dan kemudian kita memilih heuristik itu cukup berbahaya. Oke, dirasionalisasi aja semuanya kalau nerima ramalan gitu ya Mbak ya, karena ya Nah, sifatnya juga gitu gitu, ada kayak penekanan dan lain-lain gitu ya. iya, kalau saya ya tadi kalau Anda orang yang mudah percaya, saya kira tinggalkan aja, tidak usah Oke. jangan dibaca sama sekali kalau saran saya begitu, karena sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh atau sugesti sih, gitu. Kalau Oke. saya, jadi artinya kadang-kadang aku nggak percaya begitu ya, tapi kadang-kadang kayak kita, kayaknya apa ini yang dimaksud si ramalan tadi, aku bakal ada sedikit kesialan hari ini gitu ya, Hmm. ada sedikit kepercayaan gitu. Tapi kalau Anda yakin Anda bukan orang yang tidak mudah, Anda bukan orang yang mudah terpengaruh,
ya nggak apa-apa, cuman buat happy-happy aja atau mungkin kayak lucu-lucuan gitu. Tapi Hmm. buat apa gitu ya, daripada dipakai seperti itu begitu, mending kita benar-benar melakukan proses berpikir analitik gitu ya untuk memprediksi, misalnya memprediksi masa depan gitu ya, apa Hmm. langkah apa yang harus saya ambil, terus kemudian prospek apa yang bagus untuk saya ke depan gitu ya, atau kalau saya bisnis, bisnis apa yang cocok ke depan. Baik kita gunakan waktunya untuk mengumpulkan informasi sebagai apa namanya bekal untuk melakukan analytical thinking. Atau kalau berkaitan dengan kepribadian, nah kenapa aja kita nggak apa namanya melakukan tes-tes kepribadian yang memang sudah jelas gitu ya, yang Hmm. sudah juga merangkum bagaimana karakter kita dan tidak mengabaikan individual differences tadi. Karena kalau individual differences atau perbedaan antar individu diabaikan, akhirnya orang itu akan terkotak-kotak gitu ya. Hmm. Dan kita bayangkan misalnya Libra itu hanya akan berjodoh dengan zodiak itu aja begitu ya. Ya. Nah, ini betul gitu ya. Dan saya kayaknya pernah juga ada pengalaman teman gitu ya yang ada orang tuanya yang begitu percaya bukan zodiak tapi kayak primbon mungkin ya. Hmm. Sehingga itu bahkan bisa menghalangi si jodoh gitu ya, yang sorry, menghalangi perjodohan gitu ya. Karena sebenarnya kita suka tapi karena primbon akhirnya nggak jadi gitu. Itu kan Betul. sebenarnya menjadi sesuatu yang cukup merugikan gitu. Padahal akurasinya lagi-lagi dipertanyakan gitu. Dan Ya. kita nggak bisa melihat akurasinya sejauh mana ini atau bagaimana kok ini bisa disambungkan seperti ini seperti itu. Betul. Oke. Jadi kontrol diri sendiri dan coba berpikir lebih kritis jadi kuncian kalau misalnya menghadapin ramalan-ramalan apapun itu dari sumber manapun itu ngelihat Iya, tahun-tahun depan gitu ya Mbak ya. ya betul. Jadi saya cenderung tadi sih, saya apa namanya pegang kata-katanya Maslow secara apa namanya dalam konteks ini ya, master Hmm. of our life. Walaupun kalau sebagai orang beragama sih tidak sepenuhnya seperti itu ya, memang ada takdir gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ramalan, lebih baik kita berusaha untuk apa namanya mengontrol masa depan kita gitu ya dengan cara yang bisa kita lakukan begitu ya, dan juga kita apa namanya mengidentifikasi kepribadian kita ya dari tes-tes yang memang bisa apa namanya dipertanggungjawabkan gitu ya akurasinya. Karena kalau misalnya kita sudah kayak tersugesti bahwa saya adalah orang yang sensitif gitu ya, sangat sensitif, akhirnya kita seolah-olah berusaha menjadi orang seperti itu begitu. Nah, Hmm. itu kan tidak menguntungkan juga gitu karena akan ada problem-problem yang akan muncul gitu ya. Atau kita digambarkan sebagai seorang yang luar biasa baik gitu ya, itu juga akan muncul muncul overconfidence dan itu juga Hmm. tidak baik juga begitu. Jadi saya menganjurkan gitu ya, kalau apa namanya teman-teman barangkali ingin tertarik kepribadian, maka lakukan tes-tes kepribadian yang bisa dipertanggungjawabkan, karena bagaimanapun informasi-informasi yang kita dapatkan itu sebetulnya sadar tidak sadar itu diproses di otak begitu. Dan Hmm. kadang-kadang itu kayak akan mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan tertentu gitu ya. Ya. Kalau informasi yang cenderung kita serap itu pas betul gitu ya, itu akan menguntungkan. Tapi kalau informasi yang kita serap itu secara tidak sadar itu adalah hal-hal yang tidak apa akurat gitu ya. Kadang-kadang akhirnya kita menjadi barangkali keputusan irasional itu bisa dijelaskan dari itu ya. Kadang-kadang kita sering Ya. menyerap informasi-informasi yang tidak akurat. Jadi Hmm. kalau berkaitan dengan konteks sekarang banyak hoax juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang mengambil keputusan yang lah kok dia bisa kayak gini sih. Nah, Hmm. jangan-jangan selama ini dia terpapar informasi-informasi yang tadi tidak akurat tadi sehingga Oke. dan itu mempengaruhi dia dalam pengambilan keputusan. Informasi tadi diserap dia secara tidak sadar. Ya. Pada akhirnya mending ikutin kata orang-orang zaman dulu, the future isn't ours to see. Jadi nggak usah dicari-cari ya Mbak ya. Betul, hadapi aja yang saat ini ya, yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Karena kalau kita juga mengkhawatirkan masa depan bakal gimana gitu, itu akan menimbulkan kecemasan dan kita akan menjadi semacam merasa menjadi korban dari ketidakpastian gitu ya. Padahal ya sekarang sekarang saat ini lakukan gitu ya. Kalau kata Gestalt di psikologi itu ada here and now, maka lakukan di sini saat ini. Maka kita fokus, misalnya saya sekarang lagi podcast, maka saya fokus nih sama podcast ini begitu ya. Kemudian jadi nggak usah mikirin yang nanti-nanti kayak bakal gimana gitu ya. Atau sekarang saya dalam pekerjaan ini gitu ya. Ya udah fokus saat ini lakukan yang apa namanya yang terbaik gitu ya. Oke, tidak usah memperkirakan bakal apa ya nanti kalau aku menikah seperti apa namanya misalnya ya ada ramalan bilang tahun depan bakalan ketemu jodoh begitu ya. Hmm. Nah kita udah kayak berarti siapapun yang akan aku temui besok itu adalah jodohku kan gitu kan. Itu kan itu cukup ngeri juga ya. Itu Ah, ah. pernah kejadian juga di teman apa namanya di kerabat saya kayak gitu karena dia terlalu percaya gitu ya. Hmm. Ya itu gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita harus apa namanya di masa sekarang informasi beredar sangat pesat, kita harus mampu memilah-milah. Termasuk katakanlah, oke lah boleh kita katakan ramalan-ramalan itu adalah pseudoscience gitu aja, Hmm. gitu ya. Jadi apa namanya sesuatu yang tidak bisa sama sekali tidak bisa dipercaya. Kalau saya melihatnya seperti itu dari sisi kacamata uh,
sains ya, psikologi seperti itu. Oke, Mbak Lulu, there's a lot of insight dari obrolan ini. Jadi saya mau ngucapin makasih banget buat obrolan di Suara Akademia kali ini ya Mbak ya. Ini jadi Oke, paling nggak sama-sama Mas. buat jadi Ya, pandangan kayak oh iya ramalan kalau emang gampang dipengaruhi, gampang percaya, udah tinggalin aja ya betul, gitu. betul. Buat having fun sih, ya bisa lah diambil dibaca kayak misalnya Taurus tahun depan punya rekening 1M. Ayo semua zodiak Ah, saya amin. iya. Sesimpel itu ya, Iya. Mbak Lulu ya. Ya betul. Ya walaupun juga sebenarnya menyenangkan sih Mas. Saya sendiri orang Ah, psikologi dia senang juga sih ngelihat kayak kepribadian digambarkan dari zodiak-zodiak. Kalau saya hmm, melihatnya ini orang zaman dulu itu sebenarnya mungkin melakukan semacam riset berdasarkan ilmu titen ya kalau orang mhm, Jawa bilang gitu ya. Itu sebenarnya saya cukup menghargai juga gitu ya. Tapi kalau kemudian dianggap itu tapi kan kita harus mengembangkan rasa kritis juga ya karena betul. sebenarnya barangkali mungkin waktu itu cukup relevan begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak cukup relevan lagi karena sekarang zaman berubah gitu ya. Karakter orang juga sudah banyak lebih kompleks lah. Karena gini saya yakin karakter itu adalah produk dari proses yang panjang dan kompleks begitu. Mhm, Dan mestinya karena kompleksitasnya itu tidak bisa dengan mudah kita mengidentifikasi orang itu dalam kelompok yang sama gitu ya. mhm, Bahkan kayak kalau di tipe-tipe kepribadian di psikologi pun misalnya kita mengelompokkan orang berkotak-kotak itu pun juga sekarang tidak digunakan lagi karena kita cenderung akan menggambarkan orang secara menyeluruh. Kita menyebutnya sebagai profil kepribadian atau profil psikologis yang mestinya satu orang dengan yang lainnya itu berbeda Oke, gitu. Gitu. Jadi tidak kemudian kayak kalau yang dulu yang populer ya, kamu orang sanguin, kamu orang hmm, melankolik, kamu orang ini gitu ya. ya, Nah, itu kemudian kita mengkotak-kotak. Sebenarnya yang itu hampir sama kayak zodiak tadi ya. Kamu Aries, kamu hmm, Sagittarius, kamu Scorpio. Oke, kamu akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga apa namanya ketika ditelaah lagi tidak bisa seperti itu. Karena orang tidak bisa dikotakkan dalam kelompok yang sama gitu. mhm. Karena tadi prinsip individual differences itu berlaku seperti itu. Ya. Oke, menarik banget buat bahasan ini dan juga sekalian mengucapin once again terima kasih Mbak Lulu buat banyak informasinya. It's a wrap for this episode dan juga jadi episode terakhir buat tahun 2022 ya kan karena bentar lagi mau tahun baru. Ya, hopefully Iya. kita optimis buat lihat tahun 2023 meskipun banyak konten yang bilang 2023 akan gelap, orang lain aja gelap, kitanya enggak ya. Oke, oke. Boleh nambahin dikit gak, Mas? Ya Boleh gimana nambahin Mbak? dikit gak? Oke, tadi ya berkaitan dengan analitik gitu ya. Oke, Hah? kalau mungkin memang banyak orang memprediksi bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun-tahun resesi begitu ya. Mm, Tapi marilah kita analisis gitu ya situasi keadaan diri kita. Oh, begini, Oke. artinya kalau kita melakukan analisis di akhir tahun ini ketimbang kita membaca ramalan, lebih baik kita analisis situasi kita sekarang gitu ya, Oke. secara rasional sehingga kita akan siap gitu ya. Katakanlah memang kita tahu akan ada resiko besar yang akan kita hadapi, kita lebih siap karena kita tahu begitu ya. Mm, Dan kita kemudian bisa memitigasi. Yang Oke. kita lakukan bisa adalah memitigasi kalau ada resiko besar yang akan kita hadapi dibanding kita kemudian menyandarkan masa depan kita atau keyakinan kita hanya pada ramalan-ramalan entah itu Hmm. dari sumbernya mana begitu ya. Itu kan pertama kita tidak bisa menelusuri bagaimana ramalan itu bisa muncul seperti itu gitu ya. Hmm. Kemudian bagaimana memitigasi dan seterusnya kita nggak bisa melakukannya dengan tepat karena kita tidak punya sumber data yang akurat seperti itu. Oke, ya udah pokoknya intinya walk on, the future isn't ours to see dan ya udah Ya, semoga tahun depan jadi lebih baik lagi gitu. Oke, ya. Mbak Lulu terima kasih ya kita Ya, ngobrol-ngobrol lagi di next sama-sama. episode. Kalau memang ada bahan topik Oke. ngobrolan yang seru, saya Muhammad Syarif as podcast producer dari Conversation Indonesia pamit. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum.